Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan saudaraku melalui renungan mingguan kali ini. Kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan waktu yang sangat singkat, tetapi semoga bermakna bagi kita renungan mingguan kali ini. Nah, saudaraku, tema yang saya ambil untuk kali ini adalah jangan begitu. Kita buka di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan yang keempat dikatakan demikian, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat yang terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat satu keadaan yang ironis ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan. Nah, saudaraku, Sitim ini adalah satu tempat yang dekat dengan sungai Yordan. Mereka akan menyeberang sungai Yordan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat zina dengan perempuan-perempuan itu. Bukan hanya itu saja. Akhirnya mereka mengorbankan imannya, ya, yang sudah Tuhan membawa mereka kemudian mengorbankan imannya kepada Tuhan yang mereka sudah membawa mereka. Jadi begitu ironis sekali, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, mereka kemudian menyembah berhala, mengikuti Allah dari perempuan-perempuan di situ. Ya, mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih mementingkan nafsu mereka. Mereka lebih mementingkan kedagingan mereka. Mereka melupakan Allah yang sudah begitu dahsyat menyertai mereka. Padahal mereka sebentar lagi akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Luar biasa, saudaraku, bagaimana perbuatan mereka menyakiti hati Tuhan tidak tanggung-tanggung. Ya. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan orang-orang Israel itu berpasangan dengan Baal Peor. Ya. Berpasangan itu sudah artinya sudah menyatu. Seperti sebuah perkawinan, mereka sudah menyatu. Akhirnya Tuhan marah. Tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu. Gantung mereka. Gantungnya di tempat yang terbuka supaya orang semua melihat bahwa ini Tuhan murka kepada mereka yang sudah mengkhianati Allah yang hidup. Jangan begitu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, satu pelajaran yang begitu indah. Kadang kita mengorbankan iman kita hanya oleh karena kepentingan-kepentingan yang sesaat. Ya. Saya terus terang, saudaraku, tertarik dengan banyak kehidupan orang beragama yang tidak mau diganggu pada jam-jam ibadah mereka. Saya pernah ke Bali, bagaimana mereka itu setia, mereka taat. Ya, kemudian dalam kehidupan sosialita kita juga melihat bagaimana orang tidak mau diganggu ketika hari ibadah mereka. Tapi bagaimana dengan orang Kristen? Ya, bagaimana dengan orang Kristen? Ya, tidak sedikit orang Kristen yang mengorbankan jam-jam ibadah untuk kepentingan yang sesaat. Mereka tidak punya ketegasan iman. Mereka korbankan iman itu hanya oleh karena kepentingan yang sesaat untuk memuaskan kedagingan ini. Kita lihat di sini, murka Tuhan. Murka Tuhan kepada orang-orang Israel. Ketika kita lakukan hal itu, ya, kita melihat hati Tuhan tidak senang ketika kita mengorbankan iman oleh karena perkara-perkara yang memuaskan kedagingan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetaplah setia.
tetap berpaut kepada Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan. Tuhan memberkati. Amin.